seandainya benar-benar terjadi bahwa ada kong kali kong atau ada hubungan yang terselubung antara asesor dengan pihak-pihak terkait di dalam proses pengajuan guru besar, kira-kira hukuman apa yang pantas yang harus diberikan baik kepada asesor maupun kepada dosen yang bersangkutan yang sudah menjadi guru besar dengan cara-cara tidak benar? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam beberapa hari ini itu sudah terjadi banyak hebohan yang dimana setelah ada politisi yang tiba-tiba bisa menjadi seorang guru besar, ya, kemudian itu menghebohkan dunia akademisi, di mana seperti pada video-video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa kejadian-kejadian semacam ini itu, atau yang kita lebih sebut dengan etika akademisi itu, ya, kecurangan dalam etika akademisi itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Dan itu bukan hanya terjadi dalam pengajuan jabatan akademik guru besar, tetapi mulai dari asisten ahli bahkan itu sudah terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak dosen yang mencoba berkomentar di kolom komentar saya maupun di kolom komentar YouTube saya maupun di Instagram saya, ada yang menyebutkan bahwa kira-kira hukuman atau punishment apa yang pantas bagi mereka-mereka yang mendapatkan gelar akademisi atau jabatan akademik profesor, baik itu dosen yang bersangkutan maupun asesor yang menilai jabatan akademik tersebut. Nah, saya menjawabnya bahwa saya tidak mau menghakimi orang kalau tidak berdasarkan atas dasar hukum yang saya pelajari dari etika akademik gitu ya. Bahwasanya ada yang menyarankan bahwa ada pencopotan gelar akademik ya, profesor, kemudian diturunkan jabatan akademiknya, kemudian diberikan sanksi ya, juga kepada asesor-asesor juga diberikan sanksi berupa pencabutan asesornya untuk menjadi penilai di dalam jabatan akademik khusus untuk guru besar. Dan itu sebenarnya sah-sah saja. Jadi itu salah satu bentuk mungkin kekhawatiran ataupun bentuk kekecewaan yang disampaikan oleh sebagian besar dosen-dosen, bahwasanya etika akademik itu harus kita jaga betul-betul gitu. Jadi saya lebih menilainya adalah yang bersangkutan tidak pantas menjadi seorang akademisi gitu. Semestinya kita harus bisa memberikan yang terbaik, baik itu kepada teman sejawat ataupun kepada yang lainnya. Justru dicurangi dengan hal-hal yang semacam ini. Jadi ada di dalam salah satu komentar ya di Instagram saya itu yang menyebutkan bahwa kok asesor bermental koruptor gitu ya. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kita mengacu kepada Harian Tempo yang sudah melakukan investigasi itu kan mereka bahkan dibayar hanya cuma 70 sampai 130 juta. Gitu. Ya saya tidak begitu memahami betul apakah itu benar informasi tersebut, tetapi informasi itu sudah banyak beredar di pemberitaan baik itu di Harian Tempo maupun di yang sudah disebutkan di dalam YouTube berbagai macam sumber gitu ya. Nah, terkait dengan punishment, saya kira saya sangat setuju kepada teman-teman yang sudah memberikan komentar di dalam YouTube saya maupun di Instagram saya yang menyebutkan bahwa dosen yang bersangkutan itu semestinya memang harus diturunkan jabatan akademiknya, yang tadinya mungkin profesor, dia berangkatnya dari lektor kepala mungkin, ya, untuk menjadi seorang guru besar, ya mungkin akan diturunkan menjadi lektor gitu. Untuk memberikan jerat, ya, yang menjadi permasalahan di Indonesia itu sepertinya hukum itu tidak begitu berjalan maksimal terhadap apa yang terjadi di lapangan. Ya, contoh kecilnya misalnya para koruptor gitu ya. Kenapa para koruptor itu selnya harus dipisahkan gitu? Itu sudah menjadi sesuatu hal yang tidak adil gitu. Jadi sama halnya kejadian-kejadian kecurangan di dalam etika akademis ini ya, itu tentunya bagi teman-teman dosen yang ingin mengajukan ke guru besar dengan cara yang benar ya,
saya tahu betul bahwa prosesnya itu adalah lama sekali untuk menjadi seorang guru besar, apalagi kalau kita tidak memiliki kedekatan tertentu dengan pihak-pihak yang terkait, terutama di dalam Kemendikbud misalnya semacam itu. Maka saya sangat mengapresiasi teman-teman yang melakukan pengajuan ke guru besar dengan cara-cara yang benar ini, yang mungkin pada akhirnya mereka emosi, kesel dengan kejadian yang semacam ini yang dilakukan dengan cara-cara curang, yang hanya dengan mendapatkan bayaran sekian puluh juta bahkan ratusan juta untuk demi memuluskan perjalanan orang-orang menjadi guru besar ini gitu. Jadi saya sangat setuju, semestinya Kemendikbud itu bisa menelusuri pemberian gelar jabatan akademik profesor ataupun guru besar dalam 5 tahun terakhir ini. Karena kalau kita baca ya di dalam harian Tempo, ya pada halaman berapa saya lupa, itu puluhan bahkan ribuan, kalau tidak salah ribuan, itu gelar akademik, ya jabatan akademik guru besar ataupun profesor itu yang diberikan, baik itu ke PTN maupun ke PTS gitu. Itu mungkin harus bisa ditelusuri ulang gitu. Ya, ditelusuri ulang. Mungkin Kemendikbud akan membentuk tim khusus ya yang bisa membantu dan mempermudah, mempercepat proses penelusuran tersebut terhadap guru besar selama 5 tahun terakhir ini untuk ditinjau ulang. Karena saya sangat setuju kepada teman-teman yang banyak curhat ke saya terkait dengan pengajuannya yang hingga bertahun-tahun, ada yang sudah 2 tahun tidak turun-turun guru besarnya, padahal dia melalui proses yang benar gitu ya. Bahkan dia mencoba untuk mengecekkan jurnalnya apakah dia termasuk di dalam bukan jurnal abal-abal atau yang memang jurnal predator, tapi saya belum melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi saya sangat mendukung teman-teman dosen ya yang melalui proses pengajuan jabatan akademik ke guru besarnya dengan cara-cara yang baik gitu ya, dan sudah sepantasnya biar nanti untuk menjadi pembelajaran dan efek jerah ke depan buat teman-teman, baik khususnya untuk asesor juga dan juga profesor-profesor yang melalui proses yang tidak benar itu harus sudah memberikan punishment yang sepantas-pantasnya, karena itu akan memberikan dampak buruk baik kepada teman sejawat, lingkungan kampusnya maupun kampusnya itu sendiri gitu ya. Jadi yang berhak sebenarnya yang memberikan hukuman atau punishment itu ya dari Kemendikbudnya sendiri ya. Saya tidak paham betul ketika menjelang berakhirnya masa jabatan ya, ini tinggal beberapa bulan, itu kok sepertinya bisa dikatakan cuci gudang untuk obral profesor ya. Jadi dengan mudah sekali seseorang itu diberikan jabatan akademik profesor ataupun guru besar ya menjelang masa jabatan ini mau berakhir. Apakah itu menjadi biar terkesan keren karena prestasi-prestasinya mungkin ya, artinya bisa menjadi pembicaraan ke depannya ketika misalnya yang bersangkutan pernah menjabat posisi tertentu di Kemendikbud, kemudian bisa bercerita kepada yang lain bahwa semasa pimpinan saya banyak menghadirkan banyak guru besar atau banyak memberikan guru besar ya. Tapi kalau misalnya dengan cara-cara yang tidak benar ya buat apa juga gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Tentunya saya sangat mendukung teman-teman dosen yang mau mengajukan jabatan akademiknya dengan cara-cara yang benar, dan sudah semestinya Kemendikbud harus memberikan hukuman dan meninjau ulang pemberian gelar jabatan akademik ya, pemberian jabatan akademik dosen ke guru besar dalam mungkin 5 atau 10 tahun terakhir ini. Karena itu benar-benar gila gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.